Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Mari kita belajar bersama sambil menonton bersama. Ini sudah saya rekam. Kami menyampaikan untuk RPP kami. RPP kami ini adalah tentang mengenal nama-nama kitab Allah, beriman kepada kitab Allah. Kami sampaikan di sini ada identitas RPP-nya, kemudian kami sampaikan KI dan KD-nya. Ada 4 KI, kemudian ada juga 4 KD. Kemudian untuk indikatornya, karena kami melaksanakan untuk 3 pertemuan, satu pertemuan kurang lebih 2-3 indikator. Gitu. Kemudian untuk materi pelajarannya juga kami bagi 3 untuk pertemuan 1, 2, dan 3 seperti itu. Kemudian untuk metode pembelajarannya kami dari pendekatannya scientific, modelnya adalah discovery learning karena cenderung menitik beratkan pada prinsip dan konsep. Kemudian metode yang kami gunakan ini ada observasi, diskusi, presentasi, demonstrasi, dan yang utama adalah metode Carshot. Ini yang akan kami jadikan sebagai penelitian tindakan kelas kami. Kemudian untuk media pembelajarannya itu ada LKS, kemudian kartu sortir, kemudian slide PowerPoint dan handout. Untuk alat dan bahannya ada laptop, proyektor, kemudian internet YouTube, kemudian ada speaker aktif karena biar jelas untuk suaranya. Untuk sumber belajar kami ambil dari buku siswa dan buku guru ditambah dengan penelitian yang berhubungan dengan materi kami dan lingkungan sekitar. Kemudian untuk kegiatan langkah-langkah pembelajaran ini kami mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan kami ada orientasi, kemudian ada apersepsi, ada motivasi, dan pemberian acuan. Kemudian sampailah kami pada sintak daripada model yang kami terapkan, yaitu discovery learning, dimulai dari stimulation atau pemberian rangsangan dari anak-anak membaca hubungannya dengan materi yang mau dipelajari, seperti itu. Kemudian masuk kepada kegiatan inti mulai dari problem statement. Ya, di problem statement ini digabung dengan stimulation itu kami tampilkan anak untuk mengamati tampilan PowerPoint yang seperti kami pitchingkan kemarin. Kemudian anak nanti dengan hasil mengamati akan bertanya sesuatu yang perlu untuk ditanyakan, seperti itu. Kemudian sintak berikutnya adalah data collection. Data collection ini anak mengumpulkan data. Di sini kami masukkan ke dalam menalar, di mana siswa ini sudah masuk dalam grup diskusi. Dalam grup diskusi ini mereka sudah punya bahan dari handout kami, kemudian dari kartu sortir kami, dan dari buku yang mereka punya. Nah, dari sana mereka punya tugas yaitu memproses data. Ya, memproses data di sini mereka harus bisa menggabungkan kartu-kartu itu untuk juga menjawab tugas diskusi dan bermain memerankan perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah generalization atau kesimpulannya, di mana anak-anak dibantu dengan gurunya menyimpulkan semua materi yang dipelajari, mulai dari mengamati, menanya, sampai pada proses menalar dan mencoba, seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai pada tahapan komunikasi, berarti untuk kegiatan inti sudah selesai, dilanjut dengan kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutupnya, ini kami berikan soal, karena nanti untuk di PTK-kan itu soalnya sebagai acuan untuk persentase peningkatan. Soalnya untuk yang RPP 1 kami tampilannya adalah menjodohkan, kemudian untuk pertemuan 2-3 itu uraian, seperti itu. Kemudian setelah soal diberikan, nanti langsung evaluasi, kemudian ada tugas di rumah sebagai tugas tindak lanjut, kemudian menyampaikan kepada siswa pelajaran apa yang akan dipelajari berikutnya, dan terakhir itu adalah doa, gitu. Kemudian untuk
penilaiannya, untuk penilaiannya kami untuk yang sikap kami melakukan penilaian dalam bentuk observasi begitu. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya juga kami bentuk tulis. Kemudian untuk keterampilannya kami bentuk bermain peran begitu Pak. Seperti itu. Kemudian dari situ nanti kita akan analisis sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan PTK atau tindak lanjut berikutnya. Seperti itu Pak penyampaian dari kami. Pak Akmal, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mastika untuk memberikan pertanyaan pertama. Ya. Terima kasih Pak Dr. Raslimin dan Mas Akmal Janan. Saudara sekarang sedang melaksanakan ujian untuk komprehensif untuk bagian yang berkaitan dengan profesionalisme ya. Iya Bu. Ya. Disebutkan materinya adalah berkaitan dengan keimanan ya, berkaitan dengan keimanan, dan saudara menggunakan dengan model discovery learning, dan dalam discovery learning salah satu di antara tahapan yang harus dipersiapkan oleh guru adalah identifikasi masalah. Nah, bagaimana saudara bisa untuk menghadirkan pengembangan materi berkaitan dengan keimanan itu dengan bukti faktual yang ada di sekeliling saudara sendiri dan juga di sekeliling siswa saudara. Silakan. Untuk rangsangannya, untuk stimulasinya itu kami sudah mulai dari persepsinya, di mana kami jelaskan kepada anak-anak bahwa beriman kepada kitab Allah itu rukun iman yang ketiga. Di semua rukun iman itu semuanya tidak bisa dilihat kecuali Al-Quran dan kitab Allah. Nah, dari sini dengan yang hanya bisa dilihat itu, paling tidak nanti kita akan bisa melihat semuanya. Kemudian yang kedua, kami beri rangsangan bahwa dengan ini adalah pedoman, sama seperti petunjuk ketika membeli HP. Kalau beli HP, karena ada petunjuk, kalau tidak dibaca, HP-nya dicuci, nanti malah rusak karena tidak membaca petunjuk. Ini mulai dari rangsangan sudah keluar. Kemudian kami tampilkan lagi di acuannya, sudah ada gambaran acuan. Kemudian kami tampilkan lagi di mengamati. Nah, dalam proses mengamati, nah kami sampaikan kepada anak-anak tentang iman kepada kitab Allah, di mana ada orang yang beriman, ngaku iman, tapi perilakunya tidak baik. Itu bagaimana? Itu seperti itu. Ada orang yang tidak baik, ada orang yang baik, tapi dia malah tidak beriman. Nah, itu bagaimana? Itu anak-anak sudah mulai ke sana, Bu, untuk sampai ke tahap stimulasi itu. Ya, kemudian kaitannya dengan pengembangan materi ya, pengembangan materi di dalam penyusunan materi sebagai awalnya itu terstruktur dari 3 hal. Yang pertama adalah faktual, kemudian konseptual, dan yang ketiga adalah prosedural. Bagaimana saudara bisa untuk mempersiapkan materi yang berkaitan dengan topik yang saudara sampaikan itu? Terima kasih. Sebelumnya kan kami sudah mempelajari tentang analisis SKL, KI dan KD untuk sampai ke tahap itu, Bu. Nah, setelah sampai kita menganalisis KD-nya, sudah kita tahu dimensinya, sudah kita temukan modelnya, kan kita bisa menemukan dari materi yang akan kita berikan ke anak. Untuk yang prinsip, karena ini hubungannya dengan akidah, kami tampilkan dalil tentang Al-Quran. Kemudian untuk konseptualnya kami berikan penjelasan pengertian dari apa itu iman kepada kitab Allah, apa itu kitab Allah, apa isi ajaran kitab Allah, begitu. Untuk proseduralnya itu kami sampaikan ke anak bagaimana cara
beriman kepada kitab Allah itu dalam keseharian, itu seperti itu. Tapi tetap prosedural abstrak karena tidak konkret seperti mekanik, itu seperti itu. Kemudian untuk metafisik, metakognitifnya juga kami berikan sedikit walaupun untuk anak SD, yaitu tentang hikmah, hanya sebagai stimulasi begitu, Bu. Oke. Nah, untuk bisa pengembangan materi itu bisa sampai kepada siswa, bagaimana saudara mempersiapkan perpaduan IPEC-nya, technological, pedagogical, dan knowledge, content knowledge, maaf. Untuk yang TPEC-nya, yang technological knowledge, kita sudah menggunakan dengan PowerPoint, yang malah anak nanti kami minta untuk menggunakan juga, yang anak bisa untuk ke depan membantu gurunya, itu seperti itu. Kemudian untuk pedagogical, kita kan di situ sudah ada tentang scientificnya, anak itu berdiskusi, anak itu mencoba, kemudian berbagi pengalaman, kemudian menerapkan perilaku, seperti itu. Kemudian untuk content knowledge-nya ini kami tampilkan seperti tadi, ada yang prinsipal, ada konseptual, ada yang metakognitif dan prosedural, itu, Bu. Itu seperti itu. Oke. Jadi tadi mungkin sinyalnya terganggu ya. Jadi tadi ada di TPEC gitu ya, bahwa ada teknologikal yang memang berpadu gitu dengan konten materi, dan juga berpadu dengan keilmuan bagaimana seorang guru itu mampu untuk mengantarkan materi itu dengan prosedur yang tepat sesuai dengan ilmu pedagogi, kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana saudara bisa untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu untuk menunjukkan bahwa berbagai hal yang ada dalam ruang lingkup kajian keimanan itu bisa dipahami, bahwa bukti-bukti empirik itu ada di masyarakat. Silakan. Terima kasih, Bu. Untuk yang langsung direct dalam pembelajaran, itu kami di PowerPoint-nya itu kami tampilkan dari YouTube dan materi dari Google, Bu. Apalagi sekarang kan banyak hal-hal yang sifatnya di berita itu kan sesuatu yang tidak sinkron antara idealisme dan realisme, itu seperti itu. Itu, Bu. Oke, nah sekarang posisi saudara sebagai bagian dari pengembangan profesionalismenya, saudara bagaimana bisa untuk mendekatkan antara gap itu sebagai satu keberbedaan, mungkin ya ada keberbedaan teori dengan realitas di masyarakat. Bagaimana saudara bisa untuk menghadirkan kegalauan siswa kaitannya dengan itu, kalau toh ada gap sebagaimana tadi saudara sebutkan. Dengan keprofesionalisme kami sebagai guru agama, kami kan sudah belajar tentang teori perkembangan, kemudian teori belajar, seperti itu, Bu. Itu sebagai pertimbangan kami untuk sampai membawa anak ketertarikan untuk itu. Yang pertama, yang paling utama adalah curiosity dulu, ketertarikan anak tentang yang kita tampilkan. Nah, anak kalau sudah tertarik itu, paling tidak mereka kan merekonstruksi apa yang mereka tahu. Nah, dari situ kita akan membawa mereka ke apa yang kita inginkan, itu seperti itu, Bu. Oke. Ya, untuk materi yang berkaitan dengan profesionalisme, saya memandang cukup Bapak Dr. Hasimin, kemudian saya akan berpindah ke BTQ-nya Bapak, mohon izin. Ya. Kemudian ya, Mas Akmal, ya, Bu. Ini saudara, saya minta untuk bisa membacakan Quran surat Ad-Duha. 3 ayat saja dari depan, kemudian nanti setelah selesai baru saudara akan menuliskan di nomor ganjil yang ada di surat Ad-Duha itu, kemudian dikirim lewat WA ke nomor Ibu. Silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Shadaqallahul azim. Oke, nanti berarti setelah beristirahat, setelah ujian yang kaitannya dengan pedagogik selesai, Mas Akmal, Ibu beri kesempatan untuk menulis kemudian dikirim ke Ibu ya. Oke, iya. Bapak Dr. Rasimin, saya memandang cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Mas Eka. Mas Akmal, sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke. Coba saya dijelaskan kembali klasifikasi kognitif Anda menurut Bloom yang terkait dengan representasi kemampuan berpikir Hodge yang Anda tulis di RPP. Silakan. Oh ya, terima kasih Pak. Untuk itu kami wujudkan di IPK kami. Di IPK kami wujudkan yang pertama adalah untuk Hodge-nya kami mengklasifikasi dalil iman. Ini di C3 masuk dalam apply. Kemudian ada yang berikutnya, ini masih pertemuan 1 Pak. Pertemuan 1 itu mengklasifikasi C3, kemudian memainkan itu P3 presisi. Ini belum sampai ke Hodge tapi sudah sesuai dengan dimensi yang ada di KD karena itu ada dimensi 3 yaitu memahami. Nah kemudian di pertemuan keduanya sudah kami masuk ke Hodge-nya Pak, yaitu menganalisis C5-nya, menganalisis ajaran mulia yang ada di dalam kitab suci Allah. Kemudian di keterampilannya kami masuk ke P4 artikulasi yaitu mengembangkan. Kemudian di pertemuan ketiga kami juga ke C5 untuk pengetahuannya yaitu mengkonstruksi ajaran kitab suci. Kemudian untuk keterampilannya itu di-create nih Pak, di-create. Kemudian untuk yang keterampilannya kami di P5 yaitu naturalisasi dengan KKO-nya menentukan perilaku beriman kepada kitab suci Allah. Seperti itu Pak. Oke, baik. Coba tunjukkan kepada saya kata kerja operasional apakah yang bisa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir Hodge. Kata kerjanya kita sesuaikan dengan yang ada di taksonomi itu Pak. Itu kan taksonomi kan misalnya belum ada 6. Di 6 itu kan yang paling hot itu kan 4, yang hot itu 456. Di 456 itu ada analisis, kemudian evaluasi dan kreasi itu. Nah, itu kan ada banyak KKO yang bisa kita gunakan, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana cara Mas Akmal untuk mengembangkan RPP yang berorientasi pada Hodge dari aspek penyusunan indikator? Dari penyusunan indikatornya itu biar Hodge kita kan sudah analisis di KD-nya kan memahami kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran itu memahami itu kan masuknya ke C3. Nah, C3 itu kan masih mods Pak, middle itu. Nah, kita naikkan ke C4 itu. Kalau sudah ke C4 kan sudah Hodge, seperti itu. Gitu Pak. Oke, kalau begitu kemudian apakah pemberdayaan kemampuan berpikir tingkat tinggi Hodge yang Pak Akmal Janan Abror lakukan itu pada bagian evaluasi atau bagian mana saja? Untuk sampai Hodge kami sudah mulai dari diterapkan mana pemberdayaannya? Ya. Untuk yang Hodge kami sudah mulai dari RPP sudah kita Hodge-kan. Kemudian dari pelaksanaan pembelajaran pun kita sudah memberikan tugas diskusi yang sifatnya Hodge gitu Pak.
Di pelaksananya kita sudah HOTS. Kemudian di evaluasinya kami juga menggunakan HOTS dengan 5 soal pilihan ganda, itu seperti itu. Oke. Apakah RPP yang saudara susun itu sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir HOTS atau belum? Keyakinan kami sudah, Pak, karena sudah menggunakan IPK yang HOTS, kemudian pembelajarannya juga menggunakan scientific dengan prinsip HOTS, discovery learning, kemudian di evaluasinya juga kita padukan seperti itu. Oke, baik. Coba sekarang tunjukkan media apa yang kira-kira sangat cocok untuk memberdayakan siswa berpikir HOTS. Media apa yang kira-kira akan digunakan? Untuk media kami, yang pertama, yang jelas media kami sudah PowerPoint, itu sudah masuk dalam keterampilan abad 21 nih, Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menggunakan YouTube dan Google untuk anak sebagai pembanding untuk pelajaran yang dipelajari. Itu seperti itu, Pak. Oke, sekali lagi ini kalau sudah seperti itu, bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum yang Pak Akmal Janan gunakan? Cara mengembangkan materi ajarnya bagaimana? Mengembangkannya kita analisis dulu, KD-nya itu kan kita analisis, kemudian kita tetapkan ada yang dibutuhkan dalam dimensi prinsipnya itu apa, kemudian konseptualnya apa, proseduralnya apa, metakognitifnya apa. Dari situ, nah kita sesuaikan dengan yang kita inginkan, HOTS-nya di level apa, kemudian kita cari sumbernya dari berbagai sumber, tapi tetap kita tidak lepas dari sumber utama, sumber bawaan, yaitu dari buku guru dan buku siswa. Nah, kemudian kita tambahkan dari penelitian-penelitian yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan, itu, Pak. Ya, baik. Kalau dilihat dari bagiannya, materi ajar itu memiliki 2 kategori utama, yaitu normal atau umum, kemudian advance. Pertanyaan saya adalah, untuk siapa materi advance itu disusun? Advance itu untuk persiapan kami ketika anak itu sudah sampai ke taraf yang tinggi, Pak. Oh gitu. Guru, ya. Mengapa demikian? Ya kan, untuk yang standar minimal materi kan kita sudah siapkan. Nah, dalam pembelajaran kan kita juga tidak tahu apa yang terjadi ketika dalam proses pembelajaran. Bisa sih dalam pembelajaran itu melebihi apa yang kita perkirakan. Nah, kita siapkan advance-nya itu, Pak. Jadi kita masukkan di RPP Advance. Oke. RPP Advance. Oke, baik. Dari 4 unsur keterampilan abad 21 yang terdiri dari ada kritikal, reaksi, kolaborasi, dan lain sebagainya, unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Semuanya, Pak. Semuanya. Apa alasannya? Alasan kami untuk memilih semuanya, karena kalau memilih salah satu itu tidak akan ketemu, Pak. Karena 4-4-nya adalah kompetensi yang harus dimiliki semua. Misalnya critical thinking, dia berpikir kritis, tapi dia tidak punya komunikasi yang bagus, ya tetap tidak akan bisa, begitu, Pak. Oke, kalau itu bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang saudara terapkan? Langkah-langkah kami agar anak itu bisa memiliki kemampuan abad 21 itu kita sudah menggunakan scientific. Scientific itu sudah sebagai langkah awal menuju gerbang abad 21. Itu seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, anak juga, ya, yang kedua anak kan sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, kita memposisikannya sebagai fasilitator, itu kan sudah mengarahkan ke sana. Seperti itu. Baik. Coba satu lagi pertanyaan, berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Nah, ya. Terima kasih. Dalam pembelajaran kami kan ada metode diskusi. Dalam diskusi itu terbagi dari beberapa kelompok.
kelompok itu punya tugas yang sama tapi dengan hasil yang berbeda. Nah, dengan hasil yang berbeda itu kan mereka kalau bisa merespon dengan hasil yang berbeda itu, dengan teman yang berbeda, mereka bisa menemukan nilai dari yang presentasi dari teman itu sudah bagian kecil yang akan membawa ke bagian yang lebih besar dalam kemampuan ABA 21 itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ujian atas nama Mas Akmal Janan Abror kita anggap selesai dan kami persilakan Mas Akmal bisa keluar dari forum ini. Silakan, barangkali ada kata-kata penutup dari Mas Akmal. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rasmin dan Ibu Dr. Masriha sudah membantu kami. Paling tidak kami di sini hanyalah belajar, bukan membuktikan apa yang kami tahu, tapi belajar dari pertanyaan itu. Kami merefleksi diri, oh ternyata kami ada kekurangan di sini. Nah, itu yang terpenting itu untuk kami itu, Pak. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akmal tetap semangat, jangan bosan-bosan, jangan menyerah, jangan menunda tugas. Dan yang paling penting jangan putus asa itu. Salam. Baik. Silakan. Oke. Silakan. Sampun, Pak. Saya stop. Sampun, silakan.